Ya, terima kasih masih bersama kami di One on One. Saya masih bersama Pak Cepi ya Pak. Kita lanjutkan lagi Pak. Tadi saya sempat bertanya adalah Amerika sudah ikut campur nih, ikut ngebom ke Iran. Nah, kemarin juga ternyata Iran tidak tinggal diam, membalas juga, tapi balasnya justru mengacak-acak lagi membabi buta ke Israel. Juga pangkalan Amerika yang ada di Qatar itu juga dibom. Tapi saya dengar-dengar sebelum ngebom Iran tuh ngasih tahu ke Qatar. Jadi saya bingung dengan politik perang ini. Kira-kira nanti negara-negara yang adidaya yang lain kayak Rusia, Cina itu akan bakalan ikut-ikutan juga ke sini nggak bakal Bapak melihatnya? Pada setiap konflik, kalau kita mengikuti sejarah dunia, global konflik, itu tidak pernah negara dengan negara doang. Oke. Pasti negara dengan komunitinya, negara dengan simpatinya. Itu pasti terjadi. Dari sekutunya ikut dengan ini ya? Sekutunya. Itu sebabnya kita melihat negara blok barat, blok timur, dulu kita non-blok dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri bagaimana apabila itu ciri-ciri dari pergaulan di tingkat global di antara negara-negara yang berinteraksi, sehingga kalau ada konflik dia tidak mungkin hanya negara dengan negara. Kembali ke Iran dan Israel, ya tentu saja Israel banyak mendukungnya dan Iran juga banyak mendukungnya. Dan dengan eskalasi yang terjadi sekarang ini pasti akan melibatkan juga sekutu-sekutunya, ya. Itulah yang kita lihat yang terjadi. Amerika melancarkan namanya Operation Midnight Hammer. Ya. Hammer ya. Kalau Amerika udah turun tangan, ya, Amerika itu teknologinya sudah luar biasa. Ya, dia sehingga perang itu menjadi asimetrik, berat sebelah. Nah, tetapi yang harus kita amati atau kita cermati sekarang ini adalah negara-negara besar, apakah pendukung Israel atau apakah pendukung Iran, itu mereka juga punya masalah sendiri-sendiri. Jadi kita lihat sekarang dari Amerika. Amerika ternyata Operation Midnight Hammer itu tidak izin Kongres misalnya. Dan itu juga tentu saja menimbulkan banyak respon dari masyarakat warga negara Amerika sendiri yang tidak setuju bahwa pertentangan dalam lah ya. Iya, tidak setuju. Jadi ada masalah internal di Amerika Serikat sendiri. Jadi itu yang catatan pertama. Kalau kita melihat kemudian Rusia juga masih memiliki masalah dengan Ukraina. Kalau kita melihat Cina juga punya masalah dengan Taiwan, Cina juga punya masalah juga dengan Amerika. Ada US-China Trade War yang sudah mulai dari sejak awal tahun 2000 misalnya. Jadi keterlibatan negara-negara besar dalam konflik Iran dan Israel, saya pastikan itu pasti terbatas. Kenapa terbatas? Karena masing-masing negara besar itu juga memiliki problemnya sendiri. They have their own problem yang merupakan PR yang harus dia selesaikan juga. Itu sebabnya pelibatan negara-negara besar dalam konflik Iran dan Israel pasti terbatas dalam tanda kutip. Oke, artinya berarti secara eksplisit Bapak mengapresiasi itu meyakini bahwa gencatan Sintayong ini mungkin bukan sekedar basa-basi, berarti itu Pak ya? Ada korelasinya nggak Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa sejarah konflik Iran-Israel itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi tidak semudah itu untuk bisa mencapai titik perdamaian, apalagi ya. Gencatan senjata pun akan banyak hambatan dalam melangkah menuju mana karena ini tidak semua yang memerlukan itu hukum alam. Betul. Semua yang memerlukan proses panjang itu sulit untuk bisa dihentikan dengan tenggang waktu yang pendek. Itu udah menjadi hukum. Kalau misalnya nanti ternyata berlanjut nih Pak, kira-kira kalau Bapak melihat dari Israel maupun Iran, apa sih istilahnya cadangan kekuatan? Saya agak bingung bahasanya apa, cadangan amunisi kok terlalu kecil ngomong amunisi, tapi kekuatan lah dari semua lini kan, ada dari cyber, dari macam-macamnya. Kira-kira nanti siapa yang bertahan lebih lama Pak dari dua ini kalau Bapak melihatnya Pak? Ya.
Untuk mengetahui ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan benar. Tetapi kita bisa mempelajari, misalnya pada waktu Iran konflik dengan Irak, itu berlangsung 8 tahun. 8 tahun. Dan itu membuktikan daya tahan Iran dalam berhadapan dengan situasi konflik. Kemudian Israel sendiri mempunyai sejarah panjang bagaimana dia mempunyai kekuatan angkatan perang. Yang banyak orang mengatakan, banyak opini yang berpendapat bahwa dia di backup oleh Amerika. Ya. Salah satu penyebab, ya, menurut analisis saya, analisis yang spekulatif sifatnya, mengapa Amerika nekat melancarkan Operation Midnight Hammer? Karena dia juga tersinggung. Ternyata Iron Dome yang dipastikan ada kontribusi Amerika, ada kontribusi besar Amerika untuk membangun sistem pertahanan, itu bisa jebol. Dia tersinggung. Ya, termasuk barangkali dengan itu ya Pak, pesawat siluman F-35 yang katanya anti radar ternyata ditembak juga. Iya. Israel itu backupnya Amerika. Jadi apa yang terjadi di Israel itu memang Amerika tidak mungkin tinggal diam. Tetapi sekali lagi Amerika juga memiliki atau mempunyai masalah besar di dalam negeri. Apa masalah besar Amerika? Masalah besar Amerika adalah mereka berhadapan dengan kesulitan dana sekarang ini. Dari mana lo tahu dia kesulitan dana? Banyak indikasi-indikasi yang memperlihatkan itu. Contohnya adalah ketika 9/11 pada tahun 2001, itu orang banyak yang mengatakan adalah the second surprise attack, ya, the second Pearl Harbor. Karena surprise attack yang dialami oleh Amerika pertama kali adalah pada tanggal 7 Desember tahun 1941 yang bernama tragedi Pearl Harbor. Surprise attack yang dilakukan oleh armada udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang terhadap posisi pangkalan terbesar Amerika di Pasifik. Dia kemudian marah sekali. Pearl Harbor itu ditulis dalam buku The Future of War, tulisan George Friedman, yang mengatakan bahwa Pearl Harbor is the origin of American military failure. Pearl Harbor itu sama sekali tidak diantisipasi oleh Amerika. Kenapa? Ada dua hal, minimum ada dua hal yang penting di situ. Yaitu yang pertama, Amerika masih berhubungan diplomatik dengan Jepang. Yang kedua, teknologi pesawat terbang. Pada tahun 41, belum ada pesawat terbang yang bisa diproduksi yang mempunyai kemampuan terbang dari Jepang ke Hawaii. Jadi dia sangat terpukul dengan surprise attack. Itu adalah filosofi air battle. Nah, apa yang dilakukan? Mudah, karena dia tahu yang nyerang Jepang. Ya. Kemarahan dia pada Jepang. 4 tahun setelah 41, dia bom aja Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah, Perang Dunia Kedua usai, Indonesia bisa merdeka. Itu dampaknya. Nah, pada waktu 9/11 berbeda, Pak Lukman. 9/11 itu dia nggak tahu siapa yang nyerang. Non-state enemy namanya. Jadi dia nggak tahu. Misteri ya. Dia marah sama siapa? Akhirnya dia ngarang-ngarang segala macam, Irak lah dibom, Syria lah, Afghanistan segala macam. Karena dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Itu sebabnya banyak makan ongkos, ya, dananya habis. Bayangkan ya, kejadian 9/11 tahun 2001. Dia baru bisa membunuh Osama bin Laden yang dibilang biang kerok serangan itu 10 tahun pada tahun 2011 di Pakistan. Dan pada 20 tahun setelah itu, dia terpaksa mundur dari Afghanistan. Sehingga muncul pemeo berita yang jenaka yang mengatakan bahwa Afghanistan ketika itu from Taliban to Taliban. Ya. Pak, kita kembali lagi ke soal Israel-Iran nih. Ini tadi sudah menyangkut tentang teknologi pesawat dan ternyata bisa dijebol, akhirnya ada dugaan tersinggung. Dan saya agak menarik ini,
kalau ngelihat teknologi satu, Amerika selama ini mengklaim bahwa pesawat tempur F-35 ini adalah anti radar dan tercanggih sekarang, salah satu tercanggih. Kedua, Iron Dome-nya Israel juga tercanggih. Tetapi Iran yang selama ini masih diragukan istilahnya ya, hanya masih dicap ini hanya proksi semata, ternyata bisa menembak jatuh F-35 dan juga bisa membobol wilayah pertahanan Israel. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih Pak, ketika Israel sudah mengeluarkan teknologinya sampai F-35 dari Amerika itu dikeluarkan, terus roket-roket juga ada nih, tetapi Iran sampai detik ini yang saya dengar, saya lihat di berita-berita, belum mengeluarkan pesawat canggihnya, pesawat tempurnya Pak, untuk yang mengimbangi itu, melawan itu. Ini seperti apa nih, strategi atau sebetulnya seperti apa Pak? Ya, Amerika dulu ya. Ya. Amerika itu, kemarahan Amerika di Pearl Harbor itu membuat Amerika membangun angkatan perangnya ugal-ugalan. Oke. Dia membangun angkatan perangnya dengan jargon global vigilance, global reach, dan global power. Oke. Ya, itu kemudian dia berhadapan dengan perang dingin tahun 47 sampai tahun 91, dan setelah Uni Soviet bubar dia menjadi the single power, the single satu-satunya kekuatan utama di dunia yang tidak ada tandingannya lah, katakan seperti itu. Itu Amerika. Nah, kembali kepada kenapa Iran tidak terlihat menggunakan pesawat terbang. Dalam konflik kecil maupun besar, itu yang berbicara adalah taktik dan strategi. Oke. Ya. Di situ makanya di era ini dikatakan yang berlangsung total and smart war, kecerdasan. Sekali lagi, platform Iran, dia memiliki ketahanan yang luar biasa yang dia pertunjukkan ketika Iran melawan Irak selama 8 tahun. Ya, itu perang terbuka 8 tahun. Kemudian Israel itu sangat dikenal memiliki the best defense system. Betul. Meskipun akhirnya tembus di, ya, di in the world, ya. di in the world, dan terutama di Timur Tengah itu tidak ada tandingannya, ya. Dan kemudian kenapa bisa tembus? Dengan posisi Israel yang memiliki sistem pertahanan yang canggih, maka sangat bodoh sekali kalau orang menyerang pakai pesawat. Mati konyol lah banyak, dan sangat mudah untuk bisa makanya dia menggunakan taktik dan strategi yang berbeda, yaitu menggunakan rudal balistik jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Iran belum menggunakan pesawat, dia memang belum menggunakan pesawat terbang. Pada era konflik yang dia hadapi sekarang ini, dia beranggapan, dia sudah menilai, mempelajari bahwa mungkin lebih baik pakai rudal balistik dulu. Artinya berarti ke depan akan ada kemungkinan ada kejutan-kejutan lagi nih? Segantung perkembangan dan dinamika di lapangan. Orang menggunakan apa? Kalau orang berantem kan pakai golok, pakai keris, pakai apa? Itu kan dengan interpretasi masing-masing. Saya mesti pakai ini nih, saya mesti pakai ini. Itu namanya taktik dan strategi. Baik, taktik dan strategi. Kita lanjutkan nanti, Bapak. Ini Iran itu salah satu yang negara yang menguasai Selat Hormuz ya. Selat Hormuz ini sementara jadi lalu lintas perdagangan energi kalau nggak salah, dan itu sangat sibuk. Kira-kira kalau Iran ini kemarin sempat mengancam akan menutup itu, kira-kira apakah ada konsekuensinya nanti dampaknya karena perang ini termasuk ke Indonesia? Tapi jangan jawab dulu Pak ya, kita lanjut lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di One on One.